Pemirsa, rencana penambahan kementerian pada pemerintahan Prabowo Gibran sepertinya akan berdampak pada penambahan komisi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Saat ini proses penambahan komisi masih dalam pengkajian. Inilah Top Review. Jumlah kementerian di kabinet 5 tahun mendatang dipastikan bakal lebih banyak ketimbang saat ini. Kepastian itu merupakan konsekuensi logis dari pemecahan sejumlah kementerian. Dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, Dewan Penasehat Presiden terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah membocorkan kementerian yang akan dirombak, 2 diantaranya adalah Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Karena BUMN kita ini ternyata dikumpul-kumpul, jumlahnya itu $1 triliun lah kira-kira BUMN kita. 60%, around 60% dari PDB kita. Tetapi ya sumbangannya barangkali sekarang ini memang harus kita perbaiki, harus kita tingkatkan sehingga harus ada transformasi kelembagaan, transformasi bisnis, transformasi kultural, dan transformasi manajemen. Namun terkait kapan perubahan nomenklatur kementerian di Kabinet Prabowo Gibran akan diumumkan, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bergeming. Menurut Dasko, Prabowo saat ini masih memfinalisasi. Kalau sesuatu yang pada saat ini disampaikan itu masih dinamika, bisa ada, bisa enggak, itu tergantung nanti finalisasi yang akan kemudian difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih. Demikian. Undang-undang Kementerian Negara yang baru memang membuka celah untuk Prabowo menambah jumlah kementerian. Spekulasi yang berkembang, kabinet yang dipimpin Prabowo akan terdiri atas 44 kementerian. Dari jumlah itu, Prabowo menghendaki agar setiap kementerian hanya fokus pada satu bidang. Menanggapi rencana penambahan jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo Gibran ke depan, Presiden Joko Widodo enggan ikut campur. Menurut Jokowi, hal tersebut merupakan hak prerogatif Prabowo yang telah diberi mandat oleh rakyat. Punya 44 kementerian, Pak. Punya 44 kementerian, Pak Prabowo presiden terpilih. Ditanyakan presiden terpilih kok. Kepada saya. 44 kementerian, Pak. Ditanyakan ke presiden terpilih, itu hak prerogatif kewenangan di presiden terpilih. Ya, karena sudah diberi mandat, diberi amanah oleh rakyat. Ya. Dan terkait anggaran seiring bertambahnya jumlah kementerian dan lembaga, Rabu kemarin Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Jiwandono menyatakan APBN 2025 sudah menyiapkan ruang untuk pembentukan kementerian atau lembaga baru. Ia mengatakan bahwa hal tersebut sudah didiskusikan bersama dengan Dirjen Anggaran dan Kemenpan RB. Namun Thomas mengaku belum bisa menyebut jumlah anggaran pastinya, karena masih menunggu kepastian jumlah kementerian dan lembaga dalam Kabinet Prabowo Subianto. Yang program-programnya itu nanti akan istilahnya diberikan diskresi kepada presiden terpilih yang akan menjadi presiden tanggal 20, diberikan diskresi. Nah, diskresi itu ada. Diskresi itu di atas apa yang sudah dicanangkan di program-program unggulan tadi. Jadi dari kacamata itu KL-KL pun yang misalnya akan ada pelebaran, akan ada perbanyakan, itu sudah tertampung dari discretionary account-nya tadi gitu. Jadi angkanya sendiri juga belum final karena kementeriannya pun juga yang ditambah atau lain juga belum final juga. Ya, tapi saya bisa katakan di sini bahwa Dirjen Anggaran dan saya sudah bertemu dengan timnya Menteri Pan RB dan kita komunikasinya sangat baik untuk menampung anggaran-anggaran itu. Menyusul rencana penambahan jumlah kementerian dan lembaga dalam Kabinet Prabowo Gibran ke depan, Dewan Perwakilan Rakyat pun tengah mengkaji adanya penambahan komisi di DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan penambahan komisi DPR tengah dimatangkan. Ia tak memungkiri bahwa rencana penambahan kementerian pada pemerintahan mendatang akan berdampak pada penambahan komisi di DPR. Ini lagi dimatangkan kan dengan adanya rencana penambahan kementerian, jadi tidak mungkin, bukan tidak mungkin, sepertinya
mengusulkan penambahan komisi untuk bisa kemudian memperkuat kemitraan antara pemerintah dengan legislatif. Jadi akan ada kemungkinan juga ada penambahan komisi jika memang ada penambahan kementerian. Senada dengan Puan Maharani, Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa penambahan jumlah komisi di DPR bukan sebuah masalah, karena komisi yang ada di dalam DPR selama ini dibentuk berdasarkan jumlah kementerian dan lembaga yang ada. Politisi Partai Golkar itu menilai selama penambahan jumlah bertujuan untuk mempertahankan kinerja DPR, maka hal ini boleh-boleh saja dilakukan. Karena memang diperlukan untuk penambahan komisi itu atau tidak. Yang jelas, saya kira prinsip dasarnya adalah bagaimana supaya kinerja DPR itu tetap bisa terjaga dengan baik, tetap berkualitas, sekalipun memang ada penambahan jumlah kementerian kelembagaan. Kalau memang diperlukan dalam konteks mempertahankan kinerja itu, ya saya kira ya tidak ada masalah. Di sisi lain, hal berbeda diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar yang mengatakan dirinya belum tahu ada wacana penambahan komisi di DPR. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini justru menyarankan penambahan komisi di DPR akan lebih kuat jika Undang-Undang MPR, DPR, DPRD atau DPD direvisi. Itu saya sendiri belum pernah dapat laporan fraksi ya. Apa logika nambahnya, bagaimana saya tidak terlibat karena saya kan sudah ikut lagi nanti. Urgensinya kayak apa? Katanya karena kementeriannya nambah. Apa benar kementerian nambah kita juga belum tahu. Jadi menurut saya belum bisa diputuskan periode ini. Silahkan aja periode depan. Pada periode 2019-2024, DPR diketahui memiliki 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan mitra kerja masing-masing. Bila penambahan komisi DPR ini terwujud, bukan tidak mungkin, bakal membengkakkan anggaran dan berpotensi mengganggu efektivitas dan efisiensi kerja anggota Dewan ke depan. Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mokhtar merespon soal rencana penambahan komisi DPR. Menurutnya hal tersebut merupakan implikasi yang tidak sederhana ke dalam sistem berjalannya pemerintah. Jangan-jangan bukan di soalan menambah jumlah komisi, tapi menambah jumlah urusan pemerintah melalui kementerian. Dan itu yang berakibat pada seakan-akan harus ditambahnya jumlah komisi. Jadi problem dasarnya menurut saya adalah perubahan undang-undang Kementerian Negara yang memaksakan menghilangkan batasan 34 menteri. Lalu kemudian mengadakan begitu banyak urusan baru dengan kementerian baru. Itu implikasi yang tidak sederhana sebenarnya ke dalam sistem berjalannya pemerintahan. Bertambahnya jumlah kementerian dan lembaga, dan itu tidak sederhana karena ke bawah akan bertambah jumlah ASN, jabatan, kemudian pengeluaran negara dan lain-lain sebagainya. Tapi problem mendasarnya menurut saya bukan soal penambahan itu. Kalau penambahan itu adalah kebutuhan, saya kira tidak ada masalah. Yang problem dasarnya adalah apakah memang butuh dibengkakkan seperti sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.